Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Su'aibah dari Pendidikan Kimia kelas 1C, Uin Songo, Semarang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kimia untuk pembangunan berkelanjutan yang bertemakan Education for Sustainable Development atau ESD. Kalian sudah tahu apa belum sih? Apa itu ESD? Education for Sustainable Development atau ESD merupakan suatu upaya menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi tantangan global secara kreatif dan konstruktif. Masyarakat yang tangguh dan dapat berkontribusi untuk menjamin kelangsungan kehidupan secara berkelanjutan. Kompetensi utama dari ESD yang dibutuhkan untuk mencapai SDG terdapat 8 kompetensi. 1. Kompetensi berpikir sistematis. Kedua, kompetensi antisipatif. Ketiga, kompetensi normatif. Keempat, kompetensi strategis. Kelima, kompetensi interpersonal. Keenam, kompetensi pribadi. Ketujuh, kompetensi berpikir kritis. Kedelapan, kompetensi pemecahan masalah terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi normatif. UNESCO pada tahun 2005 mengadopsi pembangunan berkelanjutan pada pendidikan dengan menetapkan ESD. Konsep dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mencakup sebuah visi baru pendidikan yang memberdayakan manusia dari segala usia untuk turut bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah masa depan yang berkelanjutan. Tujuan dari ESD tak hanya sekedar mencakup ranah pengetahuan saja, akan tetapi mencakup penanaman nilai, perspektif, dan nilai yang memandu manusia untuk menjalani kehidupan berkelanjutan dan memperhatikan kehidupan untuk generasi berikutnya. Dalam ESD terdapat 3 perspektif yang menjadi pilar utama, yakni sebagai berikut. 1. Sosial budaya, yakni berkaitan dengan isu-isu HET, perdamaian, kesetaraan gender, keragaman budaya dan antar negara, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Kedua, lingkungan, yakni berkaitan dengan isu-isu sumber daya alam, perubahan iklim, pembangunan pedesaan, pencegahan bencana, dan urbanisasi. Ketiga, ekonomi, yakni berkaitan dengan isu-isu pengurangan kemiskinan, tanggung jawab perusahaan, akuntabilitas, dan reorientasi ekonomi pasar. Tujuan dari ESD menjadikan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan usaha terbaik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui pendidikan formal. Pada tahun 2014, Kemendikbud resmi memberlakukan kurikulum 2013. Di dalam kompetensi inti pada kurikulum 2013 memuat sikap religius dan sikap sosial di semua mata pelajaran. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berkarakter berlaku di Indonesia. Selain itu, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 khususnya pelajaran IPA secara implisit sudah mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan, seperti adanya penerapan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari dan isu-isu lingkungan, sehingga diharapkan pembelajaran yang berlangsung di sekolah bisa lebih bermakna serta mengarahkan peserta didik untuk berpikir ke depan, sehingga siswa dituntut untuk berpikir kritis mengatasi permasalahan lingkungan. Education for Sustainable Development dapat juga dilakukan melalui pendidikan informal, melalui program-program dan penyuluhan kepada masyarakat yang merupakan pelaku atau pengelola lingkungan.
Program-program yang ditujukan pada pelaku yang memang berkehidupan di dalam sebuah lingkungan dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, juga memanfaatkan PCR. Lembaga ini dengan dukungan pemerintah dan sponsor dapat melakukan sesuatu untuk mencegah atau menanggulangi sebuah lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian. Berikut ini merupakan implementasi dari Education for Sustainable Development atau ESD, yaitu melalui gerakan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang pertama, reduce. Mengurangi penggunaan tas plastik, membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang bisa diisi ulang, menghemat makanan dan tidak suka menyisakan makanan. Yang kedua, reuse. Menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Mengumpulkan pakaian yang masih pantas dipakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, recycle. Berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng. Mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Nah, ini adalah langkah kecil saja wujud nyata aksi pendidikan yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan. Seandainya semua di antara kita bisa melakukannya, pasti lingkungan sekitar kita akan lebih bersih dari sampah. Semoga langkah kecil ini mampu memberikan hal yang besar untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita. Mari wujudkan pendidikan yang berkualitas dari kita untuk semua, untuk bangsa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.